Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Agustina. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila dengan judul Pandangan Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan pandangan Pancasila ini? Pandangan Pancasila ini adalah merupakan proses pedoman penerapan nilai dan norma di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian di dalam pandangan Pancasila ini ada prinsip, fungsi, manfaat, dan nilai-nilai Pancasila. Saya akan bahas prinsip. Dalam pandangan Pancasila ini mempunyai prinsip dasar, yaitu ada 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah konsep dasar, yang kedua adalah pikiran dan gagasan, dan yang ketiga adalah kristalisasi nilai. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, konsep dasar. Makna dari prinsip konsep dasar ini adalah bermakna bahwa kamu harus mencapai tujuan yang kamu inginkan atau mewujudkan apa yang kamu inginkan. Misalnya cita-cita kamu ingin menjadi dokter. Nah, ini adalah sebuah konsep dasar yang pertama untuk mewujudkan cita-cita maknanya. Yang kedua adalah pikiran dan gagasan. Jadi ini membentuk elemen penting atau membentuk untuk mengarahkan kamu agar mencapai tujuan yang diinginkan. Ini kayak seperti membentuk karakter diri kamu, apa yang kamu tujuan yang kamu inginkan itu apa. Ini pikiran dan gagasan. Kemudian yang ketiga adalah kristalisasi nilai. Nah, kristalisasi nilai ini adalah bermakna mengembangkan tekad kamu atau menjadikan tekad kamu itu semakin bertambah keinginan untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Jadi ketiga prinsip tersebut adalah intinya itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau cita-cita yang diinginkan. Oke. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Di dalam nilai-nilai Pancasila ini ada sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan lainnya yaitu nilai ketuhanan dan ketakwaan. Jadi maknanya itu kamu harus menaati atau patuh atas segala perintah Tuhan dan menjauhi larangannya dan meyakini keberadaan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah sila kedua. Sila kedua itu adalah nilai kemanusiaan dan keberadaban. Jadi kamu harus memegang teguh, senantiasa memegang teguh adab dalam semua hal yang kamu lakukan. Yang ketiga adalah sila ketiga adalah nilai persatuan dan kesatuan. Jadi bermakna keberagaman di Indonesia ini kan sangat banyak. Ada bahasa, suku, kemudian bangsa. Kamu harus bisa menghormati satu sama lain dan menjaga seutuhnya NKRI. Oke, yang keempat adalah sila keempat adalah nilai kerakyatan dan kebijaksanaan. Di sini sila keempat ini bermakna mementingkan dan mengutamakan rakyat. Jadi tuh sila keempat ini nilai kerakyatan dan kebijaksanaan. Kita harus mementingkan rakyat kecil dan mengutamakan rakyat kecil atau rakyat-rakyat yang tidak mampu. Kemudian yang terakhir adalah sila kelima. Sila kelima ini adalah nilai kerakyatan dan kebijaksanaan.
Dan ini adalah menghargai apa yang diciptakan oleh diri sendiri dan orang lain. Maknanya adalah menghargai diri sendiri dan menghargai pendapat orang lain. Dan harus adil, mana yang salah dan mana yang benar itu patut diadilkan. Oke, kita lanjut ke ini adalah nilai-nilai Pancasila. Saya sudah jelaskan dan saya lanjut ke fungsi. Fungsinya ini kita dapat jadikan petunjuk untuk menyerahkan atau menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Jadi dengan adanya pandangan Pancasila ini kita bisa menyelesaikan problematika atau masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kita bisa selesaikan dengan adanya peraturan-peraturan di dalam Pancasila atau pandangan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, bermasyarakat. Dan kemudian bisa juga menyelesaikan masalah sosial, budaya, ekonomi dengan rapat atau berunding bersama warga setempat atau masyarakat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik atau mencapai tujuan yang lebih baik. Kemudian manfaatnya itu adalah menjadikan kerangka acuan dasar membangun suatu negara, menjadikan kerangka acuan untuk membangun suatu negara yang lebih maju dan demokratis. Kemudian sebagai kontrol terhadap jati diri masing-masing dan sebagai dasar untuk menentukan tujuan yang jelas. Jadi dengan adanya prinsip, nilai Pancasila, konsep dasar, pikiran dan gagasan, kristalisasi nilai, kita dapat mencapai tujuan yang jelas. Apa yang kita inginkan itu jelas dan sudah terencanakan. Oke, dalam pandangan Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila, materi saya ini terkandung dalam pasal 3 ayat 1 UU 12 atau 2011. Terima kasih, itu saja yang saya bisa sampaikan atau presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.